Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elmi Kurniawan, NPM 35. Di sini saya akan mendemokan tugas UAS mata kuliah administrasi basis data. Oke, nomor 1, soalnya buatlah tabel space dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu yang bisa terlihat di layar sekarang. Oke, lalu kita buka CMD, klik command prompt, lalu tuliskan SQL plus. Sebentar, saya tata layoutnya dulu. Oke, lalu tuliskan SQL plus nolog untuk fungsinya nolog biar belum login. Lalu akan muncul SQL dan tulislah con sjs dba /orgl adalah password sjs dba, tekan enter, connect. Lalu pada soal buatlah tabel space, maka kita akan menulis create tabel space. Maaf, salah. Oke, create tabel space. Oke, namanya TBSP NPM 180820135. Oke, lalu file directory default. Di sini saya akan menggunakan data filenya ke folder khusus mata kuliah DBA. Pada DBA di data D kuliah /dba/tbsp 001.dbf, enter. Lalu kita mengatur file size. Di sini 5 MB, maka kita tulis size 5 M. Di sini juga bisa menggunakan K untuk kilobyte, G untuk gigabyte, dan yang lainnya. Lalu kita menulis auto extendnya itu dimatikan karena di sini auto extendnya disable, auto extend off. Lalu no log karena di soalnya tertulis enable logging is no, maka tulis no logging. Lalu tulis permanen karena ini bersifat permanen type-nya. Lalu extend management lokal karena di sini extend manajemennya lokal. Lalu extend allocation-nya automatic, maka tulis auto allocate. Oke, lalu di enter. Setelah itu lalu segment space management, di sini auto, maka kita tulis segment space management auto juga pada SQL-nya. Lalu diberi semikolon atau titik koma untuk terakhir, lalu kita enter. Tabel space created. Jadi seperti itu untuk jawaban nomor 1. Oke. Sekarang lanjut ke nomor 2.
Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 itu disuruh bikin profile, maka kita langsung ke CMD. Lalu kita ulang lagi SQL plus maaf typo, SQL plus no log. Oke, enter SQL con untuk terhubung ke akunnya, sysdba/orgl sebagai password, sysdba. Oke, kita langsung connected. Oke, kita atur dulu template-nya. Oke, langsung create profile, namanya profile manager. Oke, enter. Oh, kita kasih limit untuk batasan. Limit berfungsi untuk memberikan batasan, dan batasannya itu di bawahnya. Oke. Lalu CPU per session untuk limit yang pertama itu 10.000. Oke. Lalu yang ketiga session per user. Ini untuk mengatur user yang bisa mengakses transaksi yaitu 2. Lalu connect time. Oke, kita isi 480 sesuai dengan soal. Ini berfungsi untuk waktu connectnya. Idle, lalu kita tulis idle time, ditulis 500 sesuai dengan soal. Itu berfungsi untuk mengatur waktu idle di dalam sistem. Oke, langsung kita tulis lagi lanjutannya password lifetime. Ini untuk password lifetime, ini kita tulis 60. Ini berfungsi untuk waktu live-nya password. Lalu kita tulis lagi password grace time. Ini ditulis 10, grace time 10 sesuai dengan soal. Lalu kita enter lagi, tulis password reuse time. Ini waktu reuse time ditulis 1800 sesuai dengan soal. Oke, lalu password kita tulis password reuse max. Sini di soal plus unlimited, maka kita juga menuliskannya unlimited. Oke, kita lanjut, kita geser ke bawah dulu ke soalnya di bawah. Lalu file login attempt ini berfungsi untuk jika gagal login, percobaan login 3 kali, kita enter password log time, password log typo log time. Ini 1/1440. Oke, lalu yang terakhir password verify function itu tidak ada, maka kita bisa kosongin, langsung kita beri titik koma untuk mengakhiri. Lalu kita tinggal enter dan profil akhirnya created. Oke, lanjut ke nomor 3. Oke, nomor 3 kita disuruh membuat user, yaitu 2 user, yang pertama nama panggilan dan 2 supervisor. Oke, kita lanjutkan di command prompt yang setelah kita buat di nomor 2 tadi. Sebentar mengatur command prompt-nya. Oke, kita baca dulu. Supervisor 10 MB default. Oke, kita langsung tulis create user. Yang pertama nama panggilan saya Helmi. Oke, create user Helmi. Oke, lalu
kita enter, ketikkan password. Di sini kalau password dituliskan identified. Oke, npm Anda. npm saya tulis passwordnya identified by nama saya dulu, lalu npm itu Helmi Helmi 180820135 itu sebagai password. Lalu kita enter default table, karena profil kita itu default maka tulis default double space nama tabel kita. Permainan table space itu ditulis default double space nama table space kita, temporary table space kita tulis temp, maaf typo temp. Oke, scroll dulu. Oke, lalu kuota kita di sini kuotanya 10 MB, maka kita tulis 10 M. Kita juga bisa menuliskan kalau 10 KB maka 10K, 10 yang lainnya juga. Terus kita tambahi on system. Oke, lalu enter. Profilnya kita tulis default sesuai dengan soalnya. Oke, lalu titik koma, lalu kita enter. Oke, saya cek dulu benar salah. Oke, sudah benar, lalu enter. User created. Oke, lanjut yang kita buat create, namanya supervisor get user, supervisor supervisor. Oke, lalu kita enter identified by itu sebagai passwordnya, sama ditulis supervisor juga. Oke, lalu enter. Untuk mengatur permainan table space-nya kita tulis default table space, nama database-nya tbsp 180.820.10035 itu npm dan nama table space-nya. Lalu selanjutnya temporary table space-nya itu kita tulis temporary table space. Oke, temp sesuai soal. Lalu kuota kita tuliskan kuotanya 10 MB 10 M on system. Oke, profilnya namanya profile manager. Oke, lalu semikolon titik koma, lalu enter. User created. Oke, lanjut nomor 4. Nomor 4 di sini disuruh membuat role HR clerk dan juga HR manager. Oke, kita create role. Create role HR clerk, lalu kita semikolon titik koma, role created. Untuk memberikan akses select dan update maka kita berikan code untuk grant. Code-nya namanya grant. Grant adalah memberikan privilege. Saya tulis grant HR grant select dan koma update. Oke, update, lalu kita enter. On ini berfungsi untuk tabel mana yang kita mau kita
berikan, yaitu HR employee, HR employees, tabel employees, user HR tabel employees. Lalu kita enter, kita berikan ke HR clerk to HR clerk. Oke, kalau kita titik koma dan kita enter, grand sukses, artinya kita memberikan privilege ke HR clerk untuk select dan update pada HR employees. Yang kedua, kita berikan grant HR clerk tadi kepada user yang sudah kita bikin, yaitu ke user nama Anda. Oke, nama Anda saya berikan itu Helmi. Grant sukses. Jadi nomor 4B kita membuat role, yaitu kita create role HR manager, lalu manager, lalu titik koma. Oke, kita langsung enter saja role created, lalu kita memberikan role. Oke, grant insert, delete. Oke, pada tabel employees on HR employee to supervisor to manager. Oke, dan sukses. Lalu grant HR clerk to supervisor. Oke, di enter, grant sukses. Oke, selanjutnya kita membuat grant untuk yang nomor 4B, yaitu grant untuk HR manager. Kita tulis grant create table, lalu resource to Helmi supervisor. Oke, grant sukses. Selanjutnya kita grant select update, oke, insert, bisa membuat dan mengisi tabel. Oke, kita select dan update on HR, kita HR nya itu employees. Oke, berfungsi untuk melihat tabel dulu. Itu kita berikan ini ke user kita tuh Helmi dan supervisor. Oke, klik. Oke, grant sukses. Lalu kita langsung grant select update, HR-nya HR employee kita hapus, lalu kita ganti regions pakai S, kita enter to Helmi dan supervisor. Oke, lalu kita enter, grant sukses. Selanjutnya ke nomor 6, kita masuk ke user masing-masing. Oke, kita buka CMD yang baru. Oke, kita atur dulu. Oke, terus SQL plus, kita tulis SQL plus
no log. Oke, terus no log. Enter, lalu kita masuk SQL, con, nama kita Helmi tadi, username, terus passwordnya Helmi 180.820.135. Oke, lalu connect. Oke, sudah bisa masuk ke usernya. Lalu kita disuruh select. Oke, select all from hr.employees. Oke, cukup. Lalu kita tanpa where, langsung kita ketik dulu, langsung kita semikolon, lalu kita enter. Oke, hasilnya sudah keluar 107 row selected. Oke, lalu selanjutnya kita connect dengan user supervisor. Kita con supervisor, kita enter. Oke, connect. Lalu setelah connect kita disuruh mendelete. Oke, kita coba delete. Oke, delete from, ini delete from hr.employees where employee underscore ID. Oke, salah, maaf, ada kesalahan. Employees pakai where. Kalau di semikolon langsung nggak bakal bisa. Oke, pakai where aja. Where employees, salah lagi, maaf, employees underscore ID sama dengan 100. Ternyata tidak bisa. Saya baru ingat hal ini dikarenakan kita belum memberikan privilege di CMD sebelumnya, karena di sini tidak ada privilege untuk delete. Ya, tidak ada delete, makanya jelas tidak bisa melakukan delete pada supervisor, karena supervisor tidak diberikan akses untuk delete. Oke. Kalau kita rollback, ini sebenarnya tidak ada perbedaannya kalau di rollback karena tidak merubah apapun. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 8. Oke, langsung buka SQL plus, langsung buka CMD, SQL plus, no log. Lalu kita tulis con untuk koneksi, masuk ke sjsdba/orgl sjsdba, lalu kita enter. Oke, connected. Setelah connected kita mohon maaf, kenapa con di SJS, kita con ke Helmi saja dong, soalnya di Helmi /Helmi 180.820.135. Oke, connected. Setelah connected kita create table ya, mana dihapus dulu biar huruf besar semua. Create table, namanya bahasa soalnya dulu. Tabel mahasiswa, kita tulis MHS saja biar singkat.
lalu npm dan nama. Oke, berarti kita npm nya pakai varchar. Oke, varchar banyaknya 13 cukup. Oke, koma, nama varchar, jenisnya terus kita pakai 30 sebagai masleng. Kita tutup kurung, titik koma, kita enter. Oke, tabel create. Oke, kita sekarang memasukkan 3 nama yang Anda kenal. Wah, minimal 3 aja. Saya tidak punya teman. Insert into. Oke, 3 kan, ya 3 saja. Insert into siapa ya? Insert into MHS, lalu npm dan nama, tutup kurung, valuesnya yang pertama titik, karena varchar kita pakai petik. Oke, petik npm nya 180.820.100 32 itu. Oke, petik lagi Yuda Yunanto P. Oke, tutup petiknya, lalu kita kurungnya tutup, lalu titik koma, kita enter, lalu kita enter one row created, kita copy saja, tinggal diganti npm nya, npm 26 itu Rivaldo Hadiwe, W nya besar. Oke, kita enter lagi, one row created, kita kopas lagi, lalu ganti npm nya 180, 820, 100, 05 itu Arandi R nya 2, mohon maaf, Arandi Muhammad Riesta. Oke, lalu kita enter, one row created. Oke, nomor 8 telah selesai. Demikian demo saya hanya mengerjakan sekitar kurang lebih 7 soal. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.